Iya. Oh iya, masuk nak, masuk nak. Iya, iya, masuk nak lah. Iya, silakan duduk ke situ nak lah. Iya, ibu tutup dulu pintunya ya nak ya. Gimana hari ini kabar kamu? Cukup baik, Bu. Cukup baik ya. Saya sedikit sedih, stres. Kenapa sedih stresnya? Tadi pelajaran apa nak sebelum Tadi kesini? pelajaran PP, Bu. Oh PP. Tapi gimana? Pada saat pelajaran tadi happy aja atau gimana? Sedikit kurang fokus, Ibu. Oh sedikit kurang fokus. Iya. Tapi kalau sama teman-teman aman aja ya nak ya. Jadi tadi ngikutin pelajaran masih bisa fokus nggak? Sedikit kurang, Bu, fokusnya. Oh iya, karena memang terkait permasalahan kemarin ya nak ya. Iya. Jadi gimana nak? Boleh nggak ibu dengar dulu gimana dari kamu permasalahan yang kemarin kamu sampaikan ke ibu itu gimana? Lanjutannya, boleh ibu tahu dulu ya? Kemarin saya nggak ada kasih tahu ke orang tua kalau saya mau ikut lomba gitu. Karena saya tahu pasti nggak diizinin, Bu. Saya ikut lomba. Jadi tetap nggak dapat izin kayak gitu ya nak ya. Sedangkan kemarin kan seperti yang kita ketahui ya nak ya, ibu melihat datanya sebentar ya. Kemarin itu kan dari kamu sendiri ya nak menyampaikan bahwa memang kamu memutuskan untuk tidak menemui orang tuamu ya. Karena kamu merasa nanti orang tuamu sedih kalau kamu akhirnya nggak setuju sama apa yang mau kamu sampaikan ya. Akhirnya sekarang kamu memang belum bisa ikut lomba kan? Ya, belum bisa, Bu. Iya. Karena saya agak takut gitu bilangnya. Karena kan pastinya nggak diizinin. Saya juga kurang tahu kenapa nggak diizinin. Iya, betul. Berarti memang kemarin berdasarkan keputusan yang kamu sampaikan juga kan, kamu meyakini bahwa dengan kamu tidak membicarakan itu ke orang tuamu ya, semuanya baik-baik saja kayak gitu ya nak ya. Ternyata tidak ada solusi, tidak ada juga hasilnya. Ya. Lalu dari kamu sendiri nak untuk solusi kedua kan kemarin kita udah menentukan beberapa pilihan solusi nih nak. Kemudian yang pertama kayaknya tidak berhasil. Gimana kalau ke solusi yang kedua? Ingat nggak solusi kedua itu apa yang kemarin kamu sampaikan? Ngomong ke orang tua langsung. Ngomong ke orang tua langsung, betul. Lalu menurut kamu orang tuamu bisa enggak kalian sama-sama duduk bersama, kemudian menyampaikan permasalahan itu? Menurut kamu bisa enggak? Kayaknya kemungkinan bisa, tapi orang tua saya sibuk gitu, Bu, ngurusin pekerjaannya. Jadi kayak nggak ada waktu buat bisa ngomong berdua. Begitu nak ya, berarti sangat sibuk. Sedangkan ini yang ibu lihat juga tanggal untuk kalian lomba juga tidak lama lagi seperti itu. Kalau misalnya nanti malam, menurut kamu bisa enggak nak? Saya usahakan aja sih, Bu. Tapi agak sedikit takut. Sedikit Tapi takut. saya akan usaha bilang. Takutnya ini kenapa nak? Takutnya dari kamu. Kan ini orang tua kamu, kemudian ibu lihat juga dari informasi beberapa guru, mau itu guru pembina ekskul juga, kamu ini kan kalau kegiatan memang disupport nih oleh orang tua seperti itu. Dan kita juga agak kaget bahwa yang ikut lomba ini kamu tidak diizinkan, jadi kita itu bingung seperti itu nak. Memang akhir-akhir ini saya ada masalah keluarga, Bu. Jadi hubungan saya dengan orang tua saya agak kurang baik gitu. Oh, betul. Hubungan agak takut gitu. Agak takut ya naknya. Kalau boleh tahu ini masalah dalam keluarganya apa nak? Saya susah sih, Bu, untuk ceritakan. Oh, susah untuk menceritakan. Iya, nggak apa-apa. Nanti yang itu kita akan ceritakan lagi nanti kalau memang Ruth sudah benar-benar siap untuk menyampaikan permasalahan yang itu, bisa datang lagi anak ya. Cuma sekarang kita fokusnya untuk kamu yang mau mengikuti lomba ya. Jadi tadi kan dari kamu mau menyampaikan bahwa
akan menemui orang tuamu nanti malam ya nak ya. Nah, yang mau ibu tanya, nanti apabila kamu sudah ada waktu ngobrol ke orang tua kamu, dari kamu sendiri sudah yakin nggak akan tetap ikut lomba ini? Sudah yakin nggak kamu bisa meyakinkan orang tuamu bahwa ketika kamu ikut lomba ini, kamu akan mendapatkan atau memberikan hasil yang baik untuk mereka? Sebenarnya saya agak belum siap sih Bu, Mm-mm. karena masalah keluarga tadi, jadi Mm-mm. saya terganggu gitu belajarnya. Mm-mm. Jadi kayak belum siap gitu. Oh, jadi belum siap kayak gitu ya nak ya. Cuma memang dari kamu sendiri ingin lomba ini memang benar-benar sangat semangat, atau memang akhirnya belakangan karena permasalahan ini kamu jadi tidak mau gitu nak? Sebenarnya saya mau sekali Bu. Jadi karena masalah keluarga ini, jadi semangat saya berkurang. Semangat berkurang, tapi Ya. di rumah tetap belajar karena untuk ikut lomba ini atau gimana? Belajarnya sih belajar, tapi nggak segiat sebelumnya ya nak ya, karena kepikiran juga ya. Tapi kalau ibu boleh tanya lagi, dan kalau mau dijawab boleh, nggak juga tidak apa-apa ya nak. Ibu mau menanyakan, kalau untuk karakter papahnya kamu, mamahmu itu, apakah memang selama ini keras, atau misalnya mereka itu memang orangnya bisa diajak bekerja sama begitu nak, bisa diajak berkomunikasi atau seperti apa? Kalau papa saya sih orangnya sedikit keras gitu Bu, ngajar. Kamu boleh ini gitu. Jadi ngajarnya keras. Kalau ibu saya, dia ngikutin papa saya gitu. Kalau papa saya bilangnya enggak, ya pastinya ibu saya juga enggak. Oh begitu. Tapi sebenarnya kalau poin pentingnya juga yang ibu bisa tangkap adalah mereka ingin yang terbaik ya untuk kamu ya nak ya. Walaupun mungkin agak keras, tapi kan kalau ibu lihat juga dari sebelum-sebelumnya mereka mensupport kegiatan kamu, ya berarti kita bisa mengartikan bahwa orang tua kamu ini sebenarnya ada alasan tertentu nih yang membuat mereka tidak mengizinkan kamu ikut lomba. Sedangkan kalau kata kamu sendiri ya, orang tuamu ini sebenarnya masih bisa sih anaknya diajak untuk berdiskusi. Cuma mungkin dari kamu ada ketakutan ya, ada ketakutan. Lalu nak, yang mau ibu tanyakan, nantinya pada saat kalian bisa duduk bersama seperti itu, kemudian orang tuamu ini tetap tidak mengizinkan kamu mengikuti lomba, bagaimana respon yang kamu terhadap kedua orang tuamu? Saya nggak bisa berbuat apa-apa Bu kalau orang tua nggak kasih izin, jadi saya terima aja. Saya terima. Berarti kamu menerima ya nak ya. Jadi maksud ibu, kalau misalnya memang sudah itu menjadi keputusan dari kamu sendiri nak, ibu mensupport ya nak ya. Ibu mensupport, kita mencoba dulu. Mencoba ini bukan berarti kita berhasil, bukan berarti juga kita gagal ya nak ya. Tapi paling tidak harapan ibu dengan kamu bisa duduk bersama dengan orang tuamu, kamu harus sampaikan nak keberatan kamu, bahwa kamu memang menginginkan ikut lomba ini. Kamu keberatan dengan keputusan papa dan mamahmu yang tidak mengizinkan. Kamu juga jangan lupa sampaikan, tanyakan ke orang tuamu, kenapa saya tidak diberikan izin itu, kenapa? Sehingga kita bisa mengetahui nak, kita bisa mengetahui apakah nanti mungkin orang tuamu, ya begini nak, karena begini, kan kita jadinya bisa mengetahui begitu nak ya. Kita bisa mengetahui apa motifnya, apa faktornya orang tuamu tidak mengizinkan kamu ikut lomba. Karena seperti yang kamu bilang tadi ya, sebelum-sebelumnya juga orang tuamu mensupport ya nak ya. Dan beberapa kali kamu sudah ikut lomba ya nak ya? Lomba apa aja itu nak? Kemarin lomba FL2. Itu saya diizin aja. Iya, padahal kalau tidak salah itu harus nginap di luar daerah kan nak ya? Saya juga kurang tahu kenapa. Iya. Karena saya semangat sekali nak ya. Kemudian kalau ikut kegiatan sekolah kayak ekskul yang pramuka kan kamu ikut ya nak ya? Saya diizin aja.
diizinkan. Dan ibu rasa kalau yang kayak pramuka justru ada eventnya yang kalian harus nginap kayak gitu ya nak ya, nginap yang beberapa hari yang bikin kemah seperti itu kan, dan nggak ada masalah juga ya nak ya. Ada. Iya betul. Kemarin juga ibu ada melihat ya dan membaca beberapa eh, daftar peserta didik yang memang berprestasi ya seperti itu, dan itu ada nama kamu gitu. Jadi pada saat memang kalau kita boleh flashback sebentar ya nak, pada saat guru kamu menyampaikan permasalahan tentang ibu sedih mendengarnya. Sedih sekali nak, karena apa? Karena ibu melihat kamu ini punya potensi yang besar dalam berbagai bidang ya. Jadi ini mudah-mudahan nanti anaknya setelah kamu punya waktu, orang tuamu juga punya waktu, harus kamu melepaskan isi hatimu juga, orang tuamu harus menyampaikan kenapa seperti itu. Ya, dari kamu sendiri, nah ya tadi kan sudah kamu sampaikan juga kalau misalnya orang tuamu tidak menyetujui, berarti kamu berusaha menerima. Iya Bu. Walaupun sedih ya nak ya, sedih pastinya, tapi ya berusaha karena memang bagaimanapun Ruth juga adalah anak yang masih di bawah umur seperti itu ya. Jadi memang apapun keputusan orang tua ya kamu harus berusaha berlapang dada seperti itu ya nak ya. Tapi ini nak, kalau boleh ibu tanya lagi, dalam kelas seperti itu tidak ada kena faktor-faktor yang memang akhirnya menjadi pengganggu gitu dalam semangatnya kamu ketika kalian itu belajar di kelas. Ada enggak nak? Ada sih Bu, karena Ada. masalah di rumah jadi ke bawah gitu waktu pelajaran. Saya kurang fokus, dan saat ada sesi tanya jawab pun saya diam aja gitu. Iya, jadi kemarin itu kan guru mapelnya ngomong ke ibu bahwa ini Bu, ibu tidak sebutkan namanya nak ya, bahwa dia ini kok kalau sesi tanya jawab diam, tidak mau ngomong, kemudian juga nggak terlalu berbaur saat kalian bagi kelompok. Jadi ibu langsung sedih gitu, respect gitu, bahwa ini memang harus kita berikan layanan konseling seperti itu. Dan kebetulan juga kamu kooperatif gitu nak, kita sama-sama cari solusi ya. Jadi selain ada permasalahan di rumah, adakah enggak nak permasalahan lain yang membuat kamu kurang bersemangat? Nggak ada Bu. Nggak ada. Masalah itu aja. Oke, berarti dari teman-teman di kelas nggak ada masalah ya nak ya? Nggak ada. Oke, kalau sama guru mapelnya nggak ada juga nak misalnya? Nggak ada, aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Oke, berarti kita fokus di satu permasalahan saja ya nak ya. Bahwa permasalahannya ini kembali tadi memang kurangnya komunikasi antara kamu dan kedua orang tuamu ya. Oke, ibu melihat sebentar ya nak ya. Nah kemudian juga ini karena dalam catatan yang ibu kemarin sudah kita diskusikan bersama, di sini kan kamu memberikan komitmen nih ke ibu ya. Komitmen kamu kemarin apa yang pertama? Saya coba ngomongin ke orang tua, komunikasikan. Ternyata tidak ya nak ya, ternyata tidak berhasil seperti itu ya. Kamu memilih untuk diam saja, betul kan? Ternyata tidak ada hasil yang maksimal. Sedangkan kita deadline-nya kamu mau segera ikut mendaftar. Ya, karena untuk pendaftaran lomba ini juga ada seleksi administrasi ya nak ya. Iya, jadi juga perlu waktu seperti itu ya. Nah, kemudian kita beralih ke pilihan pemecahan masalah yang kedua. Apa itu nak? Saya coba omongin baik-baik. Ngomongin baik-baik ke orang tua ya nak ya. Berarti ini sudah sangat yakin ya nak ya atas opsi pemecahan masalah yang kedua, di mana kamu segera meluangkan waktu ya dengan orang tuamu, mengkomunikasikannya itu, duduk bersama ya nak ya. Dan ingat apa tadi? Ayo, kamu harus mengeluarkan semua ya nak ya, rasa keberatanmu. Contoh misal
apa mah saya itu pengennya ikut lomba ini ya karena saya suka nilai saya di mata pelajaran ini pun nggak pernah jelek kayak gitu dan ini juga ada pembinanya, ada pendampingnya. Jadi tidak mungkin saya mau aneh-aneh kayak gitu. Siapa tahu ya nak ya namanya orang tua kan takutnya anak ini kenapa-kenapa atau anak ini nanti ikut lomba ternyata juga aneh-aneh yang dia lakukan. Mungkin seperti itulah namanya orang tua ya nak ya. Saya bingung Bu. Bingungnya kenapa ini nak? Ini lombanya bagus gitu. Tapi nggak tahu kenapa nggak diizinin gitu. Iya, ibu juga bertanya-tanya seperti itu ya nak. Ibu memahami sekali perasaan kamu juga akhirnya bingung dan juga orang tuamu juga tidak memberikan alasan yang jelas ya nak ya, tidak memberikan alasan yang jelas bahwa kenapa ini akhirnya tidak diperbolehkan. Nah, kembali lagi ke komitmen kamu tadi bahwa kamu harus segera bertemu ya nak ya. Kalau misalnya malam ini menurut kamu gimana nak? Bisa enggak? Papa ada di rumah kan? Ada. Oke, ibu ada di rumah. Mama ada? Ada juga. Ada juga. Nah, kemudian di dalam rumah itu kalau ibu boleh tahu ada siapa aja nak? Ada papa, mama, kemudian kakak dan adik. Ada kakak dan adik. Tapi kalau kakak mensupport ya nak ya selama ini? Kalau adik ya sama aja mungkin ya. Apalagi mohon maaf berapa perbedaan usia kalian nak? Kamu sama adikmu? Kalau saya sama adik 5 tahunan Bu. 5 tahunan ya, oke nggak masalah. Jadi maksud ibu kan ya usia-usia dia juga ya usia masih pelajar seperti itu ya nak ya. Dan kunci utamanya tadi ya memang seperti kamu bilang keluarga sih pada dasarnya mendukung. Hanya saja yang ini yang agak bingung ya. Nah, jadi karena tadi ada berlima ya nak ya, papa, mama, kakak, kamu dan juga adikmu. Jadi malam ini bisa ya nak ya diusahakan? Saya akan usahakan Bu. Usahakan ya. Jadi kamu ingat harus sampaikan ya nak ya. Kemudian jangan lupa tanyakan. Tanyakan dengan bahasa yang baik ya nak ya. Pak, mah kenapa saya tidak diberikan izin seperti itu. Dengarkan dulu nak. Dengarkan apa begitu faktor-faktor yang dari mereka. Ya, faktor-faktor mereka tidak menyetujui kan dengarkan dulu. Nah, kemudian apabila nanti papa dan mamamu sudah menyampaikan alasan-alasan mereka tersendiri yang tidak memberikan kamu izin, ya kemudian kamu juga sampaikan. Kenapa? Sampaikan. Kemudian jangan lupa kamu juga harus menggunakan bahasa yang memang baik seperti itu ya. Bahasa yang baik. Kemudian akhirnya komunikasi itu juga menemukan pemecahan masalah seperti itu ya. Oke. Kalau saya sudah kemarin ada beberapa guru mapel yang menyampaikan ke ibu bahwa kamu ada permasalahan seperti itu. Nah, walaupun permasalahannya tidak yang besar seperti itu. Tapi kan ini baru dari guru mapel ya nak. Makanya ibu ini juga langsung menanyakan supaya informasinya juga langsung dari kamu. Coba nak, sampaikan aja. Nggak apa-apa, kita harus terbuka ya. Dan ingat bahwa memang dalam konseling ini ibu mengutamakan asas kerahasiaan ya nak ya. Pokoknya kamu nggak usah khawatir bahwa ini akan nanti berlanjut lagi Bu informasinya seperti ini. Tidak, nak. Pokoknya ibu menjamin bahwa setiap konseling yang kita lakukan, seperti pada konseling pertama kemarin kan ibu selalu menyampaikan ke kamu ya nak ya, bahwa konseling ini asas kerahasiaan. Dimana semua yang kamu sampaikan itu hanya habis di ibu. Tidak akan ibu sampaikan lagi, tidak. Kecuali mungkin ada beberapa yang memang ibu sampaikan hasilnya terkait hasil ke guru mapel. Karena ini kan awal mula informasi ibu dapatkan dari guru mapel seperti itu ya nak ya. Jadi kamu nggak usah khawatir. Nah kembali tadi ke pertanyaan ibu terkait dengan adanya laporan dari beberapa guru mapel yang menyampaikan bahwa sebenarnya kamu ini ada permasalahan juga dengan teman-temanmu, tapi nggak permasalahan besar. Nah, jadi ibu mau dari kamu aja nak, apa itu sebenarnya? Karena permasalahan di rumah kan jadi bawa ke sekolah gitu. Saya stres. Jadi biasanya di kelas teman-teman ribut gitu. Suka mengganggu. Ganggunya bukan mengganggu yang itu, cuman kayak bercanda gitu. Oh iya. Kan saya gitu kayak emosi, iya. Tapi emosinya itu akhirnya kamu itu apakah kemudian kamu itu jadi memarahi mereka atau kayak gimana nak maksudnya? Ya, sedikit marah sih Bu. Marah ya. Tapi marahnya tuh nggak yang berlebihan.
Oh biasa. iya, tapi teman-teman kamu sendiri memahami enggak nak bahwa ini kayaknya kamunya lagi bad mood, jadi ya udah kita diam aja atau gimana nih? Beberapa teman sih saya sudah Mm-mm. cerita gitu, mereka tahu, tapi sebagian besar mereka sepertinya nggak mengerti gitu sama keadaan Keadaan saya. ya nak ya, iya nggak apa-apa berarti ya. Ibu juga tidak membenarkan, juga tidak menyalahkan. Cuma ibu memahami bahwa memang eh, ketika kamu ada beban yang besar gitu ya di rumah yang berkaitan dengan minatmu, karena memang ini terkait dengan lomba ya, akhirnya ke bawah-bawah itu di Iya, sekolah ke bawah-bawah. Tapi kembali lagi ya nak ya, ibu mengingatkan untuk kamu bisa mengontrol emosimu. Kamu harus bisa mengelola emosimu. Kan ibu kalau sudah lagi masuk kelas di ruangan kalian, ibu pasti selalu menyampaikan kita harus berafirmasi positif ya nak. Dan juga kalian harus bisa mengelola emosi. Ya ibu paham ya nak tapi ya. agak susah Bu. Agak susah, Mengelola, oh iya betul. Susahnya itu kenapa nak? Apakah memang sangat menggebu-gebu sekali? Ini marahnya begitu atau Iya, gimana? marahnya kan karena bercampur stres gitu. Mm-mm. Mungkin cepat. Iya, cepat naik Iya. emosinya ya nak ya. Tapi kembali lagi ya nak ya, ibu mengingatkan, ibu memberikan kamu mengarahkan bahwa memang mengelola emosi itu betul tidak mudah, tapi belajar pelan-pelan belajar untuk mengelola emosi sehingga pertemananmu di dalam kelas pun tidak ada masalah seperti itu nak. Karena kembali lagi seperti tadi kamu bilang. Mereka nggak mengerti mungkin Bu apa yang saya alami. Begitu juga teman-temanmu, mereka juga pasti berpikir, kok dia ini pengennya dimengerti, tapi juga dia nggak pengen mengerti saya. Nah, makanya setiap karakter orang itu kan berbeda, sehingga bagaimana kamu memang harus bisa mengelola emosimu, walaupun sulit. Ibu paham itu tidak mudah, tapi bagaimana selalu belajar. Tarik napasmu ya, seperti yang ibu sampaikan ketika ibu masuk kelas ke kalian semua secara keseluruhan ya nak ya. Coba itu dipraktekkan ya. Karena seperti yang ibu sampaikan juga ya memang ada beberapa ya nak ya, ada beberapa yang disampaikan oleh guru mapel ya memang ada beberapa teman-teman yang mungkin mereka tidak marah nak, tapi mereka kayak agak sedikit menjauh. Mereka mungkin menyampaikan bahwa takutnya bahwa kamu nanti marah, kemudian pertemanannya juga jadi kurang nyaman seperti itu ya. Tapi sejauh ini tadi pas kamu di kelas gimana respon teman? Seperti biasakah atau ada yang masih diamin kamu atau gimana Nina? Yang lainnya sih biasa-biasa aja gitu, tapi bagi teman-teman yang mengerti saya, ya mereka mencoba kayak menghibur saya gitu. Tapi saya biasa-biasa. Iya, tapi secara keseluruhan seperti itu ya nak, namanya teman-teman kamu ini kan ada berapa ya rasanya kalian? 18 ya nak atau berapa? 24 ya nak, maaf ya nak ya, ibu lupa seperti itu ya. Karena kelasnya banyak rombel kita ya. Jadi kalian ini kan ada 24. Jadi ya namanya tiap karakter berbeda ya nak ya. Tapi kalau boleh tahu lagi, teman-teman dekat kamu ada enggak yang mengetahui permasalahan kamu ini nak? Ya, ada Bu, teman dekat saya. Ada Saya ya. sering cerita juga permasalahan saya. Dan dia paham aja gitu sama saya. Tapi kalau dari dia sendiri, kalau ibu boleh tahu, dia memberikan solusi atau seperti apa nak ketika kamu mencurahkan isi hatimu ke dia? Dia tidak ada kasih solusi sih Bu. Cuma lebih mensupport atau gimana? Cuman mendengarkan cerita Oh, saya. mendengarkan. Iya, berarti bagus itu temanmu nak, dalam arti kadang-kadang kan ada teman yang memang bisa memberikan solusi, ada juga yang dia dengan mendengarkan kita pun bahagia. Karena namanya solusi sebenarnya pada dasarnya ya memang dari kamu sendiri nak yang menentukan pemecahan masalah. Sama seperti kita konseling ini kan memang yang menentukan apa solusinya untuk permasalahan ya kamu sendiri nak, karena yang menjalani adalah kamu ya. Kita ini kan sebagai sarana, ibu ini juga sebagai sarana. Begitu juga dengan teman kamu tadi. Tapi ibu senang mendengar bahwa ada temanmu yang bersedia gitu mendengarkan setiap keluh kesah kamu ya. Tapi untuk teman kamu itu apakah dia itu dekat rumahnya sama kamu nak, atau gimana? Cukup jauh sih Bu. Oh cukup jauh. Kami kenal cuman di sekolah aja gitu, sekolah. Tapi dari kamu sendiri
yakin enggak nak? Maksudnya percaya enggak bahwa temanmu ini memang salah satu tempat terbaik untuk kamu bercerita? Sejauh ini sih saya merasa nyaman aja Bu Nyaman ya. bercerita sama dia. Iya, berarti bagus ya nak ya. Iya. Ibu berani bilang itu bagus. Kenapa ya? Karena memang kadang-kadang seusia kalian ini justru sesama teman itu tempat kalian mencurahkan isi hati, ya nak ya. Cuma ibu kembali lagi, ibu mengapresiasi kamu bahwa kamu berani masuk ke sini, kamu berani menemui ibu. Ya, karena kadang-kadang enaknya ibu sedihnya ya namanya BK ini banyak yang mengira memang tempat orang bermasalah. Iya. Padahal kan tidak. Sudah sering menjelaskan namanya ibu adalah kami memfasilitasi kalian agar kalian bisa berkembang dalam pencapaian pribadi, belajar, karir dan sosial kalian seperti itu ya. Dan ibu memastikan bahwa setiap kalian yang datang, termasuk kamu, pasti semua permasalahannya itu kita akan cari solusi bersama, ya nak ya. Nah, kembali lagi, ibu mau bertanya, ya nak ya, apakah teman-temanmu itu memahami seperti itu, nak, bahwa ketika kamu mengikuti lomba ini, kemudian tidak dapat izin dari orang tuamu, apakah mereka memahami moodmu yang naik turun itu atau tidak? Sebagian besar sih tidak mengerti gitu, karena mungkin mereka nggak tahu saya nggak ada cerita juga. Iya, kamu ceritanya ke beberapa ya nak ya. Tapi secara keseluruhan, secara garis besarnya, apakah teman-temanmu ini tidak masalah seperti itu? Nah, kamu kan belakangan menjauh sama mereka, kemudian kamu tidak bukan tidak mau bergabung, menjauh, kemudian tidak terlalu ngobrol, kemudian kalaupun ke kantin, informasi yang ibu dengar, kamu juga jarang ngumpul seperti itu. Apakah teman-temanmu ini biasa-biasa aja seperti itu, nak? Ataukah terlihat mereka sedih, berharap kamu kembali menjadi pribadi yang ceria gitu loh? Mereka sempat bingung sih, mereka juga bertanya gitu, kenapa kamu belakangan ini sedih gitu. Tapi saya nggak ada jawab. Jadi kamu diam aja tetap nak ya. Cuma kalau dari mereka sendiri kayaknya mungkin mereka mikir begini, ini kenapa ya kok dia jadi diam, dibawa ke kantin juga nggak mau, kemudian juga kalau misalnya diajak ngerjakan tugas juga nggak terlalu ngomong kayak gitu. Nah, jadi ini kan kayaknya nak dari permasalahan kamu ini agak sedikit melebar ya nak ya, akhirnya ke pertemanan kamu, keseharian kamu, ke bagaimana kamu merespon setiap pembelajaran begitu. Jadi kembali lagi ibu berharap ya nak ya, seperti komitmen kita bersama ya. Boleh ibu tahu nggak? Ibu tanya lagi, komitmen kamu untuk pemecahan masalah kita. Yang kedua, harus diomongin dengan baik. Ngomongin harus semuanya gitu, jujur terhadap orang tua. Iya, betul sekali. Jadi kamu memang harus jujur ke orang tua, kamu juga harus menyampaikan semua isi hatimu ke orang tua terkait dengan permasalahan yang ini ya Naya, dimana kamu tidak diperbolehkan ikut lomba seperti itu. Jadi ibu berharap kamu benar-benar bisa kembali seperti kamu yang sebelumnya ya. Kamu kembali happy, setiap pembelajaran ada sesi tanya jawab, kamu aktif ya. Karena ini sampai guru mapul loh nak, sampai guru mapul yang saking dia care sama kamu, peduli sama kamu, dia sampai ibu minta tolong ini bagaimana untuk siswa saya ini karena belakangan 2 mingguan ya nak ya kamu kepikiran sekali gitu loh. Akhirnya berdampak ke belajarmu, ke pertemananmu gitu ya. Jadi ibu sangat berharap dengan solusi permasalahan yang kamu pilih sendiri, ya, dimana kamu harus ngobrol ke orang tuamu, menyampaikan isi hatimu, menyampaikan ketidaksukaanmu tentang keputusan orang tuamu, ya, itu menjadi hasil akhir dari permasalahanmu dan hasilnya baik. Orang tuamu akhirnya harapan ibu ya, harapan kamu juga tentunya berubah menyetujui kamu ikut lomba. Ya, kan itu yang kamu harap ya nak ya. Jadi
Ya, semoga memang itu yang terbaik ya, Nak ya. Sehingga akhirnya kamu kembali happy, kembali di sekolah juga ceria, kembali bergabung. Kemudian teman-temanmu juga yang tadi menyampaikan sedih, kamu berubah sikap ya. Akhirnya mereka melihat kamu yang kembali ceria ya, Nak ya. Ya. Memang saya orangnya gampang stres dulu. Heeh. Kalau ada masalah sedikit, Kayak saya kepikiran jadi, kayak gitu ya, kepikiran. Nak. Jadi ke bawah ke yang lain. Akhirnya berdampak ya, Nak ya. Cuma kalau menurut ibu memang kalau boleh ibu sampaikan ya memang kamu ini sebenarnya orangnya ya sangat kooperatif ya, Nak ya, kooperatif. Jadi ketika ada masalah juga kamu berani menyampaikan ke temanmu walaupun mungkin untuk orang tua belum berani kamu menyampaikan permasalahan itu ya. Nah, mungkin ya kamu kayak tadi kan ada perasaan, nanti orang tua aku nggak mau denger, nanti orang tua aku tuh keras seperti itu. Tapi kembali lagi ya, Nak ya, kita tidak bisa menduga-duga seperti itu, Nak. Kita tidak bisa menerka-nerka dan usahakan supaya pikiran kita itu berpikir yang positif ya. Kita berpikir positif. Jadi kamu harus meyakinkan dirimu bahwa semua baik-baik saja. Apalagi ini kan orang tuamu ya, Nak ya. Ibu rasa orang tuamu akan mensupport dan orang tuamu juga ibu rasa ya akan meluangkan waktu ya. Mungkin yang kemarin-kemarin itu kan karena orang tua juga mungkin lagi capek seperti itu ya, Nanya, makanya ya kan, Nak ya. Jadi mungkin mereka capek ya, akhirnya tidak terlihat tidak mau ngobrol seperti itu ya. Dan harapan ibu kamu juga berbicaranya juga terbuka ya, Nak ya. Terbuka, menggunakan bahasa yang baik, yang santun, yang enak didengar ya, selayaknya anak ke orang tua dan ibu ya, Nak ya. Saya jarang gitu bercerita hal-hal yang menurut saya tuh malu gitu, Nak, ceritain ke orang tua gitu. Iya. Jadi saya lebih nyamannya cerita ke teman-teman. Iya, begitu. Iya, ibu memahaminya ya. Mungkin juga kan karena kamu merasa orang tua juga sibuk mungkin ya, Nak ya, atau juga mungkin ada perasaan yang kamu merasa tidak enak. Padahal kalau boleh ibu sampaikan, justru cerita ke orang terdekatmu, apalagi orang tua, ibu bisa memastikan justru itu tempat cerita terbaik sebenarnya ya. Jadi harapan ibu setelah nanti kamu ngobrol ini kan malam ini ya, Nak ya, kamu komitmen malam ini ngobrol. Nah kemudian dari obrolan ini akhirnya kamu untuk kedepannya begitu ya, Nak, apapun yang kamu rasakan obrolin dulu, mamah kah, papa, seperti itu. Karena tiap anak dan tiap orang tua pasti akan ada pendekatan-pendekatan yang cocok kok, nah, antara mereka ya, Nak ya. Jadi bukan berarti ibu bilang, oh kamu bercerita ke teman itu tidak benar, enggak, semua benar ya. Cuma bercerita ke orang tua, ibu yakin memang pasti mereka menemukan solusi yang terbaik asal ngobrolnya memang ya di waktu yang pas, kemudian dengan bahasa yang bagus, yang santun, yang sopan, seperti itu ya, Nak ya. Ya, dan bagi ibu ya memang kamu juga harus belajar untuk mengontrol emosi ya, Nak ya, kembali seperti yang disampaikan tadi. Ya, kemudian ini kita ke yang terakhir ya, Nak ya. Ibu bacakan lagi bahwa memang ada dua solusi. Nah, terakhir yang mau Ibu sampaikan ke Ruth adalah bagaimana, Nak? Bagaimana kesimpulan akhir atau memang bagaimana komitmen akhirmu, Nak, dari konseling kedua kita ini? Malam ini saya akan coba ngomongin ke orang tua dengan baik, mengatakan sejujur-jujurnya aja. Mengatakannya sejujur-jujurnya. Perasaan kurang nyaman juga. Saya akan coba ceritain. Akan coba ya. Nah, jadi komitmen itu yang benar-benar Ibu harapkan bisa kamu lakukan ya, Nak ya, bisa kamu praktekkan bahwa komitmenmu itu adalah kamu bertemu ya orang tuamu, kamu sampaikan dengan baik, mau apa sampaikan. Dan Ibu berharap kayak seperti tadi kamu bilang kan, kalau mama lebih nurut-nurut aja ke papa seperti itu ya. Nah sekarang yang jadi fokus ibu adalah berarti kamu harus berbicara dulu ke mamahmu, mungkin itu ya, Nak ya. Nah, atau
ke papa langsung bisa, yang jelas bagaimana kalian itu bisa bertemu duduk bersama ya. Jadi ini murni ya nak ya, keputusannya bukan dari ibu, berarti dari kamu sendiri ya nak ya, bahwa kamu nanti malam akan meluangkan waktu untuk duduk bersama orang tuamu ya nak ya. Kemudian menyampaikan apa? Coba. Gimana nih? Menyampaikan apa? Ayo. Menyampaikan perlombaan apakah diizinin, Iya. Lalu? permasalahan yang ada di sekolah, Iya. coba ceritain. Iya. Dan ini orang tuamu sudah mengetahui nggak sebelumnya bahwa lomba ini ada pendamping? Sebenarnya saya belum cerita kalau ada Oh, belum pendampingnya, Bu. cerita. Betul. Berarti poin-poin penting dalam perlombaan ini pun orang tuamu belum tahu ya nak ya? Iya, saya belum Oh. cerita semuanya. Iya, karena kemarin ibu masih ingat jelas kamu menyampaikan orang tua saya tidak mengizinkan Bu sama sekali saya ikut lomba di pertemuan kita yang pertama ya nak ya. Nah, kemudian juga orang tua saya itu tidak menyampaikan Bu apa nih faktor-faktor yang membuat mereka tidak menyetujui saya lomba seperti itu. Jadi nanti boleh kamu tambahkan nak dan lampirkan surat juga nak, surat apa yang namanya, surat lombanya ya, surat mengikuti lombanya aku mau lampirkan bahwa di situ kan ibu lihat kemarin bahwa dalam lomba itu diminta satu peserta kemudian pendamping sebelahnya nak ya, sampaikan nih ke orang tuamu bahwa ada pendamping gitu ya. Jadi Lupa saya ceritain. kamu lupa ya nak ya, jadi nanti kamu harus ingat itu ya nak ya, bahwa dalam lomba nanti ini lampirkan suratnya nak ya, sehingga nanti pada saat mungkin orang tuamu melihat ada pendamping, kemudian juga kegiatan lombanya kan tidak jauh, tidak sampai keluar daerah begitu ya nak ya, dan kegiatannya kan 3 hari seperti itu ya nak ya, dan selalu bersamai berangkatnya selalu dibersamai oleh pendamping. Pendampingnya dari mana? Dari sekolah, guru juga sampaikan ya. Jadi nanti tidak miskomunikasi antara kamu dan kedua orang tuamu ya nak ya. Nah, juga kamu sampaikan, mungkin nanti kamu sampaikan juga nak bahwa ini ada nomor gitu loh, ada nomor ibu guru matematikanya, kamu sampaikan ini untuk konfirmasi orang tuamu seperti itu nak ya. Ya, lalu ada lagi enggak nak yang mau kamu sampaikan yang unek-unek ya nak ya? Cukup itu aja Bu dulu. Cukup itu aja dulu ya nak ya. Berarti maksud ibu adalah seperti ini nak. Kembali ibu flashback sebentar ya naknya. Yang pertama kemarin kan tidak berhasil ya naknya pemecahan masalahnya. Yang kedua ini kita rubah lagi pemecahan masalahnya. Rubahnya pun bukan dari ibu ya naknya, itu dari kamu yang menentukannya. Jadi ibu harap ini merupakan solusi yang paling baik ya nak ya. Solusi yang paling baik untuk kamu dan juga untuk kedua orang tuamu ya nak ya, bahwa memang lomba ini adalah lomba yang sangat positif ya nak ya, lomba ini lomba yang sangat bagus ya, dan kamu harus menyampaikan juga nak, kalau tidak salah kan di sekolah ini yang ikut itu dari setiap kelas itu 1 begitu kan ya, dan yang terpilih di kelasmu di kalian kelas 11 semua jurusan itu kan cuma kamu seperti itu. Nah, jadi ini kan benar-benar harus diapresiasi sebenarnya nah ya, karena yang diminta dari sekolah itu kan tiap kelas 1 ya. Karena kelas 12 itu tidak ada, mereka masih dalam proses magang, makanya kemarin yang dipilih hanya dari kelas 11 dan kelas 10 ya. Sampaikan itu nak, kamu harus sampaikan dengan semuanya lengkap gitu, datanya, kemudian siapa pendampingnya, kemudian alasan kamu ikut gitu loh. Kalau dari semua kelas, kebetulan kalian ini kelas 11 berapa jurusan? Kalian kelas 11 ini 5 jurusan. 5 jurusan, kemudian ada berapa kelas? Nah, 6 kelas ya, 6 rombel. Nah, hanya kamu yang terpilih. Berarti kan ini sesuatu yang benar-benar harus diapresiasi gitu ya nak ya. Dan ini juga bukan kamu gitu nah, yang memilih untuk saya aja yang berangkat, bukan kamu, tapi ini kan memang dari guru tersebut ya nak ya, sampaikan ya. Jadi kamu harus sampaikan tahapan-tahapannya seperti apa. Dan ini kalau tidak salah nginap enggak nak? Tidak ya? Iya, enggak. Tidak nginap, cuma hanya kegiatannya dari pagi ya nak ya sampai sore begitu kan ya.
Ya, sampaikan juga jangan lupa makan dan minumnya, transportasinya juga ditanggung oleh sekolah seperti itu ya nak ya. Jadi harus disampaikan. Walaupun ibu memahami kalau orang tuamu itu tidak bermasalah masalah itu, karena sebelum-sebelumnya selalu disupport ya nak ya. Mereka tidak pernah keberatan, mereka tidak pernah mempertanyakan bagaimana ini anak saya makannya minumnya, itu tidak pernah ya. Karena ibu melihat dari daftar prestasi kamu ya memang orang kamu semua support seperti itu ya nak ya. Juga jangan lupa kamu sampaikan bahwa ini agak berdampak ke keseharian kamu, ke proses kamu belajar juga ya nak ya. Dan sampaikan ini juga sudah menjadi perbincangan antara saya dan guru BK, kemudian kami sama-sama menemukan solusi. Sampaikan aja nak, nggak apa-apa ya. Yang jelas kami selaku Dewan Guru pasti sangat mensupport, sangat apa namanya, memberikan apresiasi yang besar untuk kamu juga teman-temanmu yang lainnya ketika ikut lomba. Dan kita agak kaget, terkhusus ibu sedihnya karena memang 4 hari lagi kita kamu mau berangkat gitu loh, sama pendamping harusnya sudah daftar gitu kan. Dan kita juga kemarin ibunya juga bilang seperti ini, nah, kalau kamu tidak berangkat kita agak bingung seperti itu, yang mencarinya gimana ini Bu Priska, siapa ini yang mencarinya, siapa lagi pengganti, agak bingung. Jadi ibu tuh kayak sedih gitu. Nah tapi ya mudah-mudahan ya hasil terbaik ini kita bisa dapatkan ya. Hasil terbaiknya ibu berharap sekali bahwa orang tuamu bisa memberikan izin seperti itu ya. Berharap Iya, tapi ini udah semangat ya nak ya. Udah semangat. Jangan sampai kendor semangat ya nak ya. Pokoknya kamu harus tetap semangat, kamu harus tetap yakin, optimis bahwa memang hasilnya baik ya. Kita harus afirmasi positif terus ya nak ya, hasilnya baik ya. Kemudian juga apabila nanti malam hasilnya apapun ya nak ya, kita harus bisa maksudnya berpikir bahwa kadang-kadang hasil itu ada yang baik ada yang tidak. Nah tapi kita fokusnya berharapnya hasilnya baik. Kalaupun nanti malam hasilnya itu kurang baik seperti itu, orang tuamu tetap fokus pada pendirian mereka gitu ya Naya, untuk tidak menyetujui, tetap sampaikan ke ibu ya. Jadi nanti apabila hasilnya nanti malam kurang baik, ibu bersedia seperti itu ya, ibu bersedia mengkomunikasikan ini ke orang tuamu atas izin dari kamu nak ya, atas izin dari kamu ya. Jadi nanti misal kita seandainya seperti itu ya, walaupun ibu tadi bilang kita harus tetap positif, tapi seandainya pun hasilnya orang tuamu tetap tidak memberikan kamu izin untuk lomba dan kamu bisa memberikan izin ibu untuk berkomunikasi ke orang tuamu, ibu bersedia ya. Siapa tahu ini kan namanya orang tua ya, orang tua dengan orang tua kan siapa tahu memang ada bahasa-bahasa lain yang memang bisa diterima gitu ya nak ya. Jadi memang kembali lagi harus izin Ruth, harus izin kamu ya nak ya, harus izin kamu untuk ibu bisa berkomunikasi ke orang tuamu. Nanti ibu yang membantu menjelaskan, menyampaikan seperti itu ya. Tapi sih ibu berharap habis di kamu nak ya, habis di kamu tuh dalam arti ini komunikasimu dengan komunikasi orang tuamu hasilnya baik seperti itu. Pokoknya sampaikan, karena kita deadline ya nak, berapa hari lagi coba? 4 hari ya. Dan itu juga harus seleksi administrasinya juga ibu lihat kan ada beberapa yang harus dipersiapkan seperti akta kelahiranmu ya nak ya, kemudian juga ijazahmu yang harus di print banyak ya. Jadi ibu rasa mudah-mudahan malam ini finalnya keputusan ya nak ya, sehingga akhirnya kita fokusnya nanti kalau sudah selesai hasilnya kamu fokus untuk mempersiapkan dirimu mengikuti lomba ya nak ya. Jadi kalau dari ibu sudah ibu sampaikan semua, sekarang yang terakhir ya nak ya, kita bersama-sama mengulang kembali. Nah apa kesimpulannya, tapi ini dari kamu ya nak ya. Kita ulang apa kesimpulan akhir yang kita dapat dari semua konseling yang sudah kita jalani ini. Kita harus berkomunikasi dengan orang tua, apapun masalah kita, kita harus sampaikan gitu. Iya. Lalu, nah kita harus jangan lupa senantiasa
afirmasi positif ya nak ya. Dan yang penting harus apa tadi? Mengelola emosi dengan baik ini ya. Walaupun permasalahan itu pasti ada, selalu ada. Tapi bagaimana cara kamu bisa mengelola emosi itu? Jangan terbiasa nanti akhirnya kita yang punya masalah yang kena sekelas. Ya, padahal sekelas itu tidak tahu apa-apa ya. Oke. Kemudian juga yang paling penting, poin pentingnya adalah kamu harus ngomongin ke orang tuamu secara jujur, terbuka dan apa adanya, menggunakan bahasa yang baik. Baik ya. Kalau dari ibu rasa semuanya sudah kita sampaikan. Dari kamu sendiri nak, apakah ada lagi yang mau kamu sampaikan? Ibu bersedia kapanpun. Ini ditambah lagi waktunya nggak masalah. Dari kamu ada enggak lagi nak? Kalau orang tua saya misalnya ada kesibukan malam ini, apa boleh malam besoknya? Iya. Enggak apa-apa nak. Jadi maksud ibu begini, tadi kan deadline-nya 4 hari nih, waktumu enggak lama lagi untuk persiapan. Kalaupun malam ini belum sempat, bisa besok enggak apa-apa. Berarti besoknya kan seperti itu. Tapi harapan ibu jangan sampai terlalu mepet ya nak ya. Iya. Ke hari berikutnya, karena persiapan berkasmu sama persiapan kamu belajar dan juga fisikmu itu yang perlu kita siapkan lagi ya. Dan kembali lagi, kalau memang sulit rasanya, ibu bersedia menjadi penengah, berkomunikasi ke orang tuamu atas izinmu dan atas kesediaan dari orang tuamu ya. Apakah sampai di sini kamu sudah lebih lega gitu nak? Lebih lega ya nak ya. Berarti ibu bersyukur sekali. Ibu rasa konseling kedua kita kali ini, ibu rasa ibu cukupkan ya nak ya. Dan ibu harap semua nanti kedepannya baik ya nak ya. Ini habis ini kamu jam masuk lagi ya nak ya. Iya. Oh ya, karena ini jam masuk lagi, ibu berharap karena ini kan tadi jam ini kan jam ibu fisika ya nak ya. Jam ibu fisika tadi ibu sudah izin, sehingga nanti jamnya tidak ada masalah, kita pinjam untuk konseling ya. Nah kemudian nanti ini setelah ini kamu jam masuk, ibu harapkan kamu tetap fokus nak ya, fokus belajar. Kemudian apabila ada sesi tanya jawab yang kamu tidak pahami, ya kamu tanyakan kembali seperti kamu yang happy, smart, kemudian semangat ya nak ya. Iya, terima kasih nak ya untuk hari ini, dan boleh kembali ke kelasnya. Hati-hati ya nak ya. Nanti ibu yang membukanya. Iya. Hati-hati ya nak ya. Iya Bu. Iya.